Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Kepada ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran ini, tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa. Kemudian hari ini, apakah ada teman-teman yang tidak masuk ya? Ada Bu, namanya Tiara Kasih. Kenapa Tiara nggak masuk? Sakit Bu, sakit tipes. Oh iya, jaga kesehatan ya anak-anak. Ada yang tidak masuk lagi nggak? Sudah itu saja yang tidak masuk. Sepertinya tidak ada Ibu. Oke, baik. Ibu harap semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terus belajarnya lancar, dan semangat terus ya sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hal baru, yakni di materi berikutnya. Nah, hari ini kita belajarnya mengenai indeks harga dan inflasi. Nah, sebelum itu Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum Bu. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai indeks harga dan juga inflasi. Oh ya anak-anak, meskipun kita belajarnya sudah di siang hari karena memang jadwal dan kurikulum seperti itu, tapi kalian harus tetap semangat ya. Semangat belajarnya harus tetap seperti masih pagi. Jadi nanti biar lebih mudah dalam memahami materinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai indeks harga dan juga inflasi, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih belajar mengenai indeks harga saja. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem-based learning diharapkan peserta didik dapat menganalisis indeks harga dan menyajikan hasil analisis indeks harga untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti dan juga cermat. Nah, jadi untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan nanti itu menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama melalui diskusi, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak ini tabel apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan Latifah. Jadi gambar tersebut adalah contoh dari indeks harga. Iya, benar sekali. Latifah kok sudah tahu kalau ini tabel indeks harga? Sebelumnya sudah mempelajari Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak contoh seperti Latifah ya. Sebelumnya dia sudah belajar, jadi pas kita pertemuan dia langsung sudah tahu kalau ini tabel indeks harga. Nah, kira-kira nih dari hasil belajar Latifah, indeks harga itu apa sih?
Jadi indeks harga itu merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari periode satu ke periode lainnya. Iya, benar sekali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Latifah, bahwasanya indeks harga itu adalah suatu ukuran atau angka yang menunjukkan perubahan-perubahan daripada suatu harga dalam periode waktu tertentu. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas apa saja di dalam indeks harga. Kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian indeks harga, kemudian yang kedua tujuan perhitungan indeks harga, yang ketiga macam-macam indeks harga, dan yang terakhir adalah metode perhitungan indeks harga. Nah, ini yang pertama. Jadi, apa sih indeks harga itu? Indeks harga atau dalam bahasa Inggris disebut dengan price index adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode berikutnya. Atau dalam hal sederhananya, indeks harga itu perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya dulu itu beras mungkin 1 kilo 10.000. Nah, sekarang beras itu sudah naik menjadi 12.000. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kenaikan harga. Nah, itu bisa dihitung dengan indeks harga nantinya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian, apa saja sih tujuan dari perhitungan indeks harga itu? Ini ada beberapa tujuan dari perhitungan indeks harga. Yang pertama adalah sebagai pedoman untuk membandingkan harga. Yang kedua, untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga adalah gambaran perkembangan perdagangan. Dan juga yang terakhir adalah sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi, baik itu kebijakan pemerintah berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan bank sentral berupa kebijakan moneter. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa dampak dari peningkatan indeks harga, Bu? Sebelum Ibu menjawab, apakah dari anak-anak ada yang ingin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan teman kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Ya. Apabila indeks harga itu mengalami peningkatan, maka akan terjadi inflasi, Bu. Iya, benar sekali. Bagus, anak. Nah, jadi benar seperti yang sudah dijelaskan oleh Ana, kalau indeks harga itu terus-menerus meningkat, itu kan otomatis akan mengakibatkan inflasi ya, atau kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari mengenai inflasi dan mengaitkannya dengan indeks harga di pertemuan yang akan datang, ya. Untuk Liana, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian ini ada beberapa macam-macam indeks harga. Nah, yang pertama itu ada indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini akan kita pelajarin secara lebih mendalam karena memang indeks harga konsumen inilah yang biasa kita gunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Nah, kemudian ada indeks harga produsen, kemudian indeks harga perdagangan besar, kemudian ada indeks harga yang diterima petani, ada indeks harga yang dibayar petani, dan juga indeks harga saham. Nah, selanjutnya ini adalah metode perhitungan indeks harga. Nah, jadi untuk metode perhitungan indeks harga sendiri itu ada metode tidak tertimbang atau disebut juga dengan agregatif sederhana. Kemudian ada metode tertimbang terdiri dari metode Laspeyres, Pasce, dan juga Marshall. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung indeks harga menggunakan metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana itu rumusnya adalah indeks agregatif sederhana sama dengan sigma PN per P0 dikali dengan 100, di mana PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian P0 itu merupakan harga pada tahun dasar,
dan dikalikan dengan 100. 100 itu merupakan konstanta. Nah, kemudian ini ada metode class pairs. Rumusnya sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 dikali dengan 100. Nah, kemudian untuk indeks harga menggunakan metode PASC ini, nah itu rumusnya sigma PN kali Qn dibagi sigma P0 kali Qn dikali dengan 100. Supaya memudahkan kita dalam mengingat, nah jadi kalau indeks class pairs itu menggunakan kuantitas tahun dasar, kalau indeks PASC itu menggunakan kuantitas di tahun yang dihitung indeks harganya. Kalau ini menggunakan Q0, kalau IP itu menggunakan Qn, seperti itu. Nah, kemudian kalau indeks Marshall itu sama dengan sigma Q0 plus Qn dikali dengan Pn, kemudian dibagi dengan sigma Q0 plus Qn dikali dengan P0 dan dikalikan dengan 100, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, kalau belum ada, untuk contohnya sudah ada di modul ya anak-anak, nanti kalian pelajarin sendiri. Nah, untuk itu kita langsung praktik juga supaya lebih cepat bisa dalam menghitung indeks harga ini. Ibu sudah menyiapkan beberapa latihan untuk kalian, tapi ini dikerjakannya secara berkelompok, jadi kalian bisa berdiskusi. Nah, ini adalah tugas kelompoknya. Silakan kalian cermati tabel berikut. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi yang pertama, untuk kelompok pertama ada Ana Yunita, kemudian untuk kelompok 2 ada Latifa, kelompok ketiga ada Liana, dan kelompok 4 ada Diana. Nah, Ibu akan assign kalian dalam breakout room. Nah, Ibu sudah menyiapkan breakout room-nya, apakah bisa diakses anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti silakan join ke roomnya masing-masing ya. Untuk waktunya, Ibu beri waktu 30 menit. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan tutup breakout room-nya dan dilanjutkan dengan presentasi. Nah, untuk presentasinya nanti urut ya, supaya kita tidak bingung dalam menghitung indeks harga. Seperti itu. Baik, silakan untuk memasuki room masing-masing anak-anak. Halo anak-anak, bagaimana proses diskusinya? Apakah mengalami kendala atau kesulitan? Ada yang bisa Ibu bantu? Sejauh ini masih belum ada, Ibu. Alhamdulillah. Untuk Ana? Alhamdulillah, nggak ada kendala, Bu. Baik, Ibu ingin mengingatkan ya kalau waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi tolong dipersiapkan medianya nanti biar bisa presentasi. Baik, Bu. Kalau nggak ada kendala, Ibu jam ke breakout room lain ya untuk mengecek perkembangan dari kelompok lain juga. Semangat anak-anak! Siap, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis untuk sesi diskusi, selanjutnya silakan kepada kelompok 1, perwakilan saja ya untuk memaparkan presentasinya. Baik, Bu. Izin untuk share screen. Ya, baik. Silakan. Di sini saya Ana sebagai perwakilan dari kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kelompok 1 itu
Menghitung indeks harga menggunakan metode agregatif sederhana. Untuk pembahasannya yaitu indeks harga dengan metode agregatif sederhana sigma PN per sigma PO dikali 100. Lalu indeks harga sama dengan PN-nya itu tahun 2022 yaitu sebesar 1.500 per tahun dasarnya yaitu 2021 1.300 dikali 100%. Hasilnya 115,38%. Jadi indeks harga pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,38%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Presentasi yang bagus untuk kelompok 1. Terima kasih atas pemaparannya. Tapi sebelum itu mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hasil diskusinya. Baik, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 izin bertanya. Nah, kan di tabelnya ini ada kolom P dan juga Q ya, Ana. Nah, kenapa dalam perhitungannya nilai yang dihitung itu cuma nilai P-nya saja, sedangkan nilai Q-nya itu kenapa tidak dihitung ya, Ana? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa Q-nya itu tidak ikut dihitung? Q-nya itu tidak dihitung karena ini menggunakan metode agregatif sederhana. Nah, pada metode agregatif sederhana ini untuk Q itu tidak dimasukkan gitu, hanya PN dan PO-nya aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Ana atas penjelasannya. Sepertinya saya juga agak kurang fokus ya untuk promosinya ternyata menggunakan metode yang lebih sederhana seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, Sama-sama. Iya, benar sekali. Sepertinya tadi kelompok 3 kurang fokus karena memang untuk perhitungan dari kelompok 3 itu menggunakan metode PASC ya. Jadi P-nya juga dihitung, Q-nya juga dihitung, seperti itu. Tapi bagus untuk pertanyaannya, Liana. Itu juga sudah cukup. Kemudian untuk hasilnya yang dipaparkan oleh kelompok 1 ini sudah benar ya, rumusnya dan juga hasil perhitungannya juga benar, yakni indeks harga pada tahun 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 5,38%. Nah, karena waktunya juga sudah hampir habis ya anak-anak, untuk presentasi selanjutnya akan kita lakukan di pekan depan. Tapi sebelum itu apakah masih ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Dari saya tidak ada, Bu, sudah cukup. Baik, mungkin dari yang lain? Sejauh ini tidak ada, Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajarin bermanfaat dan juga untuk pekan depan kita akan belajar mengenai inflasi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari inflasi, kita selesaikan dulu ya untuk presentasinya dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum pertemuan depan, kalian belajar dulu ya, kalian baca-baca dulu terkait dengan inflasi. Jadi ketika kita sudah belajar di kelas, kita sudah bisa menangkap materinya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah antusias belajar, kemudian sudah hadir on cam. Terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan keluar.